Oke, halo selamat malam, teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ya. Mungkin teman-teman bisa untuk bales di chat apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ada juga yang di YouTube ya? Oke, sudah jelas ya? Oke, jadi langsung saja kita mulai untuk acara, webinar pada malam hari ini. Nah, spesial banget nih pada malam hari ini kita, webinar untuk digital marketing fundamental. Nah, mungkin teman-teman, di sini sudah ada yang tahu terkait digital marketing atau mungkin ada yang masih belum paham kayak apa sih digital marketing itu. Nah, nanti akan kita bahas nih bareng dengan Kak Pelita sebagai moderator dan juga di sini sudah ada speaker kita yaitu Kak Safri. Nah, tentunya, di sini bersama dengan saya juga Anita sebagai host untuk, acara webinar pada malam hari ini. Nah, jadi teman-teman karena pada malam hari ini kita webinar, maka nanti teman-teman berhak untuk mendapatkan sertifikat ketika sudah, mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, jadi nanti silakan teman-teman untuk mengisi presensi supaya bisa mendapatkan sertifikatnya, gitu ya. Untuk sertifikat mungkin nanti bisa didapatkan ketika, live ini sudah berakhir, ketika kalian sudah presensi, paling lama itu 2 minggu setelah webinar. Jadi nanti paling lama 2 minggu ke depan berarti di tanggal 30 Maret ya teman-teman. Jadi nanti sebelum 30 Maret teman-teman bersabar dulu ya. Nanti akan kita kirimkan untuk, sertifikatnya kepada kalian semua. Oke, di sini udah ada aku tentunya. Aku akan, ngejelasin sedikit terkait bagaimana urutan acara kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama nanti akan ada pembukaan, akan ada sedikit nih kenalan dengan EduWork, karena kan memang teman-teman webinar ini diadakan oleh EduWork, jadi sudah, sepantasnya teman-teman juga harus tahu apa sih EduWork itu. Nah setelah itu nanti akan langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Kak Safri yang akan didampingi oleh Kak Pelita sebagai moderatornya. Setelah itu nanti akan ada mini quiz dan juga akan ada door prize-nya juga. Jadi nanti teman-teman stay tune di sini, perhatikan materi yang disampaikan oleh Kak Safri, karena nanti pertanyaan-pertanyaannya akan ada dari sana. Nanti setelah itu berarti presensi dan juga penutupan. Jadi mungkin presensinya nanti akan ada di akhir acara ya. Jadi silakan ditunggu. Karena kalau misalkan kalian ikut webinar pada malam hari ini, tetapi kalian belum presensi, maka teman-teman belum bisa nih untuk mendapatkan sertifikatnya. Karena memang kita mengambil data dari kalian itu berdasarkan data yang masuk di link presensi, gitu. Nah, untuk teman-teman di sini semua, Edward juga ingin menyampaikan, ini pertama kali nih kita, menyampaikan di sosial media atau ke ke publik bahwasanya di Edward akan, atau sudah ready untuk kelas digital marketing. Nah, jadi, selama ini kan di Edward adanya, pemrograman, kemudian kemarin ada QA engineer, ada UI/UX, graphic designer. Nah, sekarang Edward sudah ready untuk kelas digital marketing. Buat teman-teman yang tertarik untuk gabung, di kelasnya Edward yang digital marketing bisa langsung mendaftar sekarang, melalui WhatsApp yang ada di sini nomornya, ada di 0888 666 9969. Langsung daftar aja sekarang karena teman-teman ini eksklusif pertama kali kita sampaikan pada webinar pada malam hari ini. Apa sih benefit dari mengikuti digital marketing yang ada di Edwork ini? Yang pertama jelas harganya sangat affordable. Karena untuk reguler itu nanti hanya di 6 jutaan, itu nanti sudah include semuanya, sudah pendampingan, oleh mentor, jadi nanti akan private mentoring secara one on one, kemudian sudah dapat materinya yang bisa diakses umur hidup, kemudian akan mendapatkan sertifikat tentu, penyaluran kerja dan juga sekaligus pendampingan kerja. Nah, kurang apa lagi di harga segitu itu sudah murah banget sih. Nah, di 6 jutaan itu juga bisa dicicil nah teman-teman. Jadi di harga 6 jutaan untuk kelas digital marketing ini bisa dicicil dengan cicilan 2 kali, 3 kali dan juga 6 kali. Kalau misalkan mau dicicil 2 kali itu nanti per bulannya 3 juta, kalau misalkan dicicil 3 kali berarti per bulannya 2 juta rupiah. Dan kalau ingin cicilan yang lebih panjang yaitu cicilan 6 kali itu nanti per bulannya hanya 1,1 juta aja. Syarat masuknya pun gampang banget karena cukup dengan foto KTP, foto kartu keluarga dan juga NPWP kalau misalkan teman-teman sudah punya NPWP. Dan juga bukti pembayaran cicilan pertama. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung untuk
start kelasnya bareng dengan mentor yang ada di EduWork. Mentoringnya intensif one on one, dapatkan sertifikat, kemudian juga pendampingan sampai kerja. Nah, gitu. Jadi secara, di sini langsung ya ke kelas digital marketing. Nah, jadi itu informasi penting yang ingin aku sampaikan. Nah, sekarang kita, masuk ke apa sih EduWork itu. Jadi secara singkatnya, EduWork ini merupakan platform e-learning yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara dibimbing oleh mentor profesional yang merupakan praktisi di dunia industri. Jadi di EduWork ini kalian akan mendapatkan penyaluran kerja, tetapi sebelum kalian kita salurin akan kita berikan pelatihan. Jadi kayak pelatihan dulu, nanti setelah itu akan langsung kita salurin kerja. Nah, untuk mentor di EduWork ini memang, merupakan seorang praktisi di dunia industri. Kenapa kita memilih mentor yang praktisi? Karena kalau mereka praktisi di dunia industri, otomatis mereka paham nih, apa yang saat ini dibutuhkan di dunia industri, kayak apa sih seorang digital marketing tuh saat ini tuh ngerjainnya apa aja gitu. Jadi itu bisa menjadi, ilmu untuk kalian yang sedang belajar di digital marketing. Jadi nanti apa yang kalian pelajari selama nanti kurang lebih 3,5 bulan, itu nanti akan berguna di dunia kerja tentunya. Jadi kayak gitu, itulah alasan kenapa EduWork ini, memilih mentor yang merupakan seorang praktisi di dunia industri. Kemudian teman-teman nggak usah khawatir karena di EduWork ini juga sudah ada hiring partnernya, bahkan di database kami sudah lebih dari 10.000 perusahaan yang siap untuk menampung kalian. Jadi tenang saja ya. Setelah itu apalagi nih terkait EduWork? Untuk kelasnya jelas ya ada digital marketing, ini kelas terbaru dari EduWork. Kemudian ada pemrograman juga ada yaitu Laravel, Vue.js dan juga MERN, ada juga QA engineer, ada juga kelas UI UX, ada graphic designer, ada akuntansi, ada Android juga. Tetapi memang untuk saat ini yang available itu ada di Laravel Vue.js, MERN, QA engineer dan juga digital marketing. Buat teman-teman yang memang ingin gabung ke kelas-kelas yang ada di EduWork, silahkan langsung daftar sekarang juga, bisa langsung ke websitenya EduWork ataupun bisa untuk tanya-tanya info lebih lanjut bisa langsung ke WhatsApp admin kami, nomornya ada di sini. Gitu. Terus apalagi, pembelajarannya gimana sih Kak kalau di EduWork gitu ya. Jadi untuk pembelajarannya itu dilakukan secara online karena kan memang platform e-learning, jadi memang secara online. Tapi meskipun online teman-teman nggak usah khawatir karena memang bisa tetap kok efektif karena kita menggunakan metode pembelajaran blended learning, gitu. Nah jadi cara belajarnya nanti teman-teman bisa mengakses ke websitenya EduWork. Nanti di sana sudah ada video pembelajaran dan juga tas penugasannya. Kalau misalkan teman-teman ada kendala terkait materinya belum paham atau mungkin tugas-tugasnya, sulit untuk dikerjakan atau bingung ini gimana sih cara ngerjainnya, nggak usah khawatir karena nanti teman-teman bisa langsung untuk konsultasi sama mentor. Jadi langsung aja WhatsApp ke mentornya, gitu. Itu untuk cara belajarnya ya. Kemudian nanti setiap seminggu sekali juga akan ada live mentoring nih. Nah untuk live mentoring-nya ini nanti, disesuaikan untuk jamnya ataupun untuk harinya disesuaikan antara siswa dengan mentor gitu. Jadi biar sama-sama bisa, untuk meet melalui Zoom ataupun Google Meet, gitu. Itu untuk cara pembelajarannya. Kemudian untuk penyaluran kerjanya di EduWork itu seperti apa sih? Nah, di EduWork ini teman-teman setelah lulus mengikuti kelasnya, misalkan digital marketing ketika kalian materinya sudah selesai di digital marketing, nanti akan kita masukkan ke kelas penyaluran. Nah, nanti di kelas penyaluran itu juga ada mentornya sendiri. Jadi di kelas penyaluran itu, mentornya akan memberikan konsultasi ataupun pembelajaran terkait bagaimana cara membuat CV yang baik, bagaimana cara memperbaiki ataupun memperbanyak foto kalian, kemudian cara merapikan LinkedIn supaya lebih menarik dan lain sebagainya pokoknya. Kemudian, nanti dari kami, dari tim EduWork juga yang akan menyebarkan CV kalian, ke perusahaan-perusahaan hiring partner kami. Jadi nanti teman-teman hanya tinggal menunggu saja untuk interview. Kalau misalkan kalian sudah diterima, kalian bisa langsung untuk bekerja, nanti meskipun kalian sudah bekerja dari EduWork pun tetap akan mendampingi kalian. Jadi tenang saja, kita tidak akan langsung lepas tangan ketika kalian sudah kerja, akan kita dampingi, akan kita monitor, bisa nggak nih siswa kita survive di, dunia kerja, gitu. Terus apalagi, oh ya kalau misalkan kalian belum diterima kerja nih ketika misalkan interview di perusahaan A belum diterima nih. Nah nanti dari pihak EduWork akan menghubungi HR perusahaan A tersebut untuk menanyakan, apa sih alasan kenapa siswa kami ini belum diterima sebagai siswa gitu, sorry belum diterima sebagai karyawan di perusahaan A gitu.
Nanti kita akan dapat feedback gitu dan feedback itu akan sangat berguna untuk perbaikan. Nah, jadi nanti ke depannya tidak ada lagi alasan yang sama ketika kalian mengikuti proses rekrutmen gitu. Jadi kalian nggak akan ditolak dengan alasan yang sama. Itu untuk penyaluran. Nanti kalau sudah kerja masih bisa konsultasi sama mentor di EduWorld, kalau misalkan ada kendala atau apa bisa langsung aja hubungi mentor di EduWorld, gitu. Itu untuk proses pembelajaran dan juga penyaluran kerja, teman-teman. Nah, untuk metode pembayaran di EduWorld ini sebenarnya ada 2 nih, nggak hanya, reguler saja yang 6 jutaan itu tadi kan reguler ya, itu lebih murah karena itu memang, sangat kita rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin ikutan pelatihan sekaligus penyaluran kerja di EduWorld. Kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikut gitu. Ikutnya yang reguler karena harganya murah, bisa dicicil juga, itu udah satu paket, udah pelatihan, private mentoring, dan juga penyaluran kerja itu. Nah, kita selain reguler, kita ada ISA. Nah, untuk ISA ini bisa untuk teman-teman yang mungkin secara ekonomi belum bisa nih untuk mengikuti kelas reguler gitu. Kita ada ISA. ISA ini Income Sharing Agreement. Jadi teman-teman nanti bisa untuk ikutan kelas pelatihan di EduWorld terlebih dahulu. Untuk biaya pelatihannya bisa dibayarkan ketika teman-teman sudah tersalurkan bekerja atau ketika kalian sudah mendapatkan penghasilan gitu, baru mulai untuk membayar cicilan ISA-nya. Nah, untuk ISA-nya sendiri itu nanti totalnya di sekitar 12 juta, itu nanti bisa dicicil sampai dengan 12 kali, jadi nanti per bulannya sekitar 1 juta aja ketika kalian sudah bekerja gitu. Nah, nanti dari EduWorld kan yang akan menyalurkan kalian bekerja, jadi dari kami sudah mempertimbangkan supaya, gaji kalian itu tuh bisa untuk membayarkan cicilan, 1 juta per bulan gitu. Jadi udah kita pertimbangkan nih, gajinya bisa untuk bertahan hidup, bisa juga untuk membayar biaya pelatihannya. Begitu, kayaknya untuk, intro kenalan dengan EduWorld-nya udah ya, kayaknya udah semuanya. Teman-teman kalau misalkan mau daftar bisa langsung ke websitenya EduWorld, kemudian pilih kelas, lalu pilih yang private mentoring, nanti kalian bisa memilih sendiri kelas beserta dengan mentornya. Kalau misalkan ingin tanya-tanya, bisa ke admin kami, nomornya ada di sini, ada di 0886669969, gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke Kak Prita, akan saya berikan waktu dan tempatnya untuk memandu, acara ini gitu. Halo Kak Prita, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Oke. Oke Kak Pelita, langsung saja ya, Kak Pelita di sini akan menjadi moderator yang akan memoderatori, jalannya webinar pada malam hari ini, dan nanti di sini juga sudah gabung bersama kita Kak Safri, speaker kita nih, yang akan membawakan materinya. Halo Kak Safri, selamat malam. Halo Kak Nita, selamat malam. Oke, kalau begitu langsung saja ya, untuk Kak Pelita dan juga Kak Safri, saya persilahkan untuk melanjutkan acara ini. Oke, terima kasih Kak Anita telah membuka acara webinar ini. Terus teman-teman juga udah tahu kan sebelumnya malam ini teman-teman itu akan webinar tentang digital marketing. Jadi pasti sebelumnya kan teman-teman udah lihat juga info maupun di website EduWorld atau di Instagram atau di sosial media lainnya bahwa memang jadwal malam ini itu adalah webinar untuk materi digital marketing dari EduWorld gitu. Terus terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk kita join atau bareng-bareng di sini kita sharing tentang digital marketing. Nah, terus untuk pemateri malam ini juga itu tentunya bukan saya karena saya sendiri itu bukan pemateri digital marketing. Nah, untuk pemateri digital marketing malam ini yaitu ada Kak Safri. Nah, kita langsung sapa aja nih. Kak Safri, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Suaraku Iya, jelas ya Kak? jelas, jelas, jelas. Apa kabar Oke. Mas Safri? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Nah, untuk malam ini jadi akan ada Kak Safri yang akan mendampingi kalian untuk sampai 30 menit ke depan untuk menjelaskan tentang materi-materi dari fundamental digital marketing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, boleh nih dari Kak Safri diperkenalkan dulu Kak Safri ini sebagai apa dan sekarang kerjanya di mana sih? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sahurianto, asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk saat ini saya bekerja di PT Biglo di Jakarta Utara sebagai digital marketing spesialis.
Ya, sudah dari September. Ya, udah hampir setengah tahun di Biglo. Sebelumnya saya kerja di, mungkin salah satu teman-teman yang ada di sini pernah dengar Kampung Marketer. Nah, itu saya alumni dari Kampung Marketer, di situ selama 3 tahun, terus sekarang saya pindah ke Jakarta. Oke, nanti lebih lanjutnya sambil slideshow ya. Nah, oke, paling nggak lama-lama lagi kita langsung masuk ke materi aja biar nanti kita selesainya juga nggak terlalu Ya. kemalaman. Nah, boleh deh dari Kak Safri langsung aja sharing atau presentation tentang materi si fundamental digital marketing itu. Oke, udah kelihatan ya? Udah. Ya, saya mulai ya. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman. Jadi di materi kali ini kita akan belajar mengenai fundamental dari digital marketing. Kenapa sih kita perlu belajar fundamental terlebih dahulu? Karena untuk di digital marketing sendiri itu luas ya, ada berbagai macam materi yang bisa kita pelajari. Namun kalau kita langsung belajar secara loncat-loncat, misalkan kita belajar langsung ke Facebook Ads, nah ataupun langsung ke Google Ads tanpa kita tahu dasarnya terlebih dahulu, nanti kita akan kebingungan arah dan tujuan kita belajar digital marketing itu seperti apa. Oke, kita berkenalan terlebih dahulu apa itu digital marketing, ya. Kalau secara bahasa, digital artinya digital ya, kemudian marketing itu pemasaran. Kalau secara bahasa artinya itu pemasaran digital. Ya, namun untuk arti yang lebih luas, digital marketing itu sebuah praktek berbasis online dalam mengenalkan, menawarkan, menjual produk dan layanan kepada calon customer melalui media digital. Ya gitu. Nah, kemudian manfaat dari digital marketing itu apa aja? Yang pertama, ini yang mungkin udah banyak yang tahu ya, menjangkau pasar secara online, bahkan kita bisa menjangkau seluruh dunia ya, nggak cuman yang ada di Indonesia ataupun di kabupaten, kecamatan, ataupun desa, ya, tapi kita bisa menjangkau ke seluruh dunia dan ini salah satu benefit dari digital marketing. Kemudian yang kedua, mudah menemukan konsumen sesuai dengan target yang direncanakan. Nah, keuntungannya dari digital marketing ini sendiri, kita bisa menyasar target yang spesifik, yang sesuai dengan strategi marketing kita ataupun target marketing yang cocok untuk produk atau jasa yang kita jual atau yang kita promosikan. Nah, ini bisa nanti teman-teman pelajari di kelas digital marketing secara lebih lengkapnya. Ini kita lagi ngajarin tentang fundamentalnya terlebih dahulu. Kemudian menempatkan posisi strategis dalam persaingan bisnis. Karena udah banyak ya di industri sekarang perusahaan itu udah mulai banyak menggunakan digital marketing sebagai salah satu strategi bisnisnya. Jadi kita sebagai mungkin yang akan sebagai pelaku digital marketer, kita punya banyak peluang di situ ya untuk terjun ke dunia industri melalui digital marketing. Seperti itu. Kemudian meningkatkan profit bisnis yang dijalankan. Nah, dengan menggunakan digital marketing, kita bisa tahu ya secara spesifik kenaikan dari profit ataupun income yang kita dapatkan dari digital marketing itu bisa terlihat lebih jelas menggunakan digital marketing karena ada pelaporannya berupa data ya. Jadi bisa terlihat di situ. Kemudian mudah dalam melakukan evaluasi. Nah, gampang-gampang susah sih sebetulnya kita melakukan evaluasi di digital marketing, ya. Memang awalnya itu butuh pemahaman yang lebih dalam dan tentunya jam terbang ya, dalam melakukan evaluasi di digital marketing. Kemudian membuat bisnis terlihat profesional dan kekinian. Ya, kita lihat aja di zaman sekarang ya, bahwa semuanya itu udah serba digital, kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, tentu bisnis yang kita jalankan itu terlihat kuno, seperti itu, ya.
Dan para pebisnis yang sebelumnya dia pakai cara tradisional, yaitu belum menggunakan digital marketing, mereka sudah mulai melek ataupun sadar bahwa digital marketing itu penting ya, perlu dijalankan untuk masa-masa sekarang. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, ini kesempatan bagus buat teman-teman yang ingin merintis ya, meniti karir di dunia digital marketing. Nah, ini dari benefit digital marketing. Kemudian dalam penerapan strategi digital marketing, itu secara umumnya, ini baru secara umumnya ya, belum secara detailnya. Nah, secara umumnya itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada inbound marketing dan yang kedua adalah outbound marketing. Nah, yang inbound marketing ini dia lebih mengacu kepada keaktifan calon klien dalam mencari calon customer ya, dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Jadi kita menyediakan semacam informasi terkait tentang produk kita, kemudian biarkan mereka yang mencari kita, seperti itu. Ya, bukan kita yang mencari mereka. Nah, itu yang disebutnya adalah inbound marketing. Nah, untuk outbound marketing, ini fokusnya adalah kita mencari calon customer yang tepat, kemudian kita lakukan promosi di situ. Ya, mungkin teman-teman pernah dapat broadcast dari email ya, broadcast ke email yang mengenai informasi tentang produk ataupun jasa. Nah, itu disebutnya adalah outbound marketing. Karena pelaku digital marketing yang menggunakan strategi ini, ya, dia kayak sales ya, door to door, seperti itu. Ya, mungkin pernah dapat SMS notifikasi dari operator gitu, bahwa ini kita ada promo paket internet untuk Anda. Nah, itu disebutnya adalah outbound marketing. Oke, kita lebih lanjutnya, ya ini lebih lanjutnya ya penjelasan. Yang pertama adalah pemasaran inbound. Pemasaran masuk merupakan teknik untuk menarik, melibatkan, dan menyenangkan pelanggan ke bisnis yang kita miliki. Ya, jadi kita menyajikan mungkin berupa konten ataupun berupa teks, berupa gambar, berupa video dan lain-lain yang nantinya mereka akan ikut terlibat ya, kemudian tertarik mencari informasi tentang bisnis kita. Nah, baru disitulah terjadi yang namanya transaksi ataupun closing ya dalam digital marketing. Kemudian yang kedua, fokus dari strategi ini berfokus pada pelanggan, yaitu dikemas dalam konten menarik dan berguna bagi pelanggan. Nah, ini yang disebut inbound. Jadi yang sering kalian lihat di postingan-postingan di beranda kalian, di sosial media, nah itu ataupun melalui halaman di website ya, itu namanya inbound marketing. Jadi kalau yang kayak door to door itu kayak sales ya, nawarin panci, itu kan harus dari rumah ke rumah ya, itu masih pakai cara yang tradisional, yaitu menggunakan outbound marketing. Sesuai dengan namanya, pemasaran outbound atau pemasaran keluar, metode marketing lama ya, tradisional yang berusaha untuk mendapatkan pelanggan potensial. Mungkin kalau yang tradisional banget ya, yang pakai cara jadul, belum mengerti digital marketing, ya dengan cara kita seperti yang tadi saya contohkan, kita jualan panci misalkan seperti itu, kita melakukan promosi secara door to door. Itu disebutnya adalah outbound marketing. Nah, strategi ini lebih berfokus pada marketing dengan cara melakukan aktivitas yang mengganggu. Makanya kadang cara yang seperti ini itu sering disebut sebagai spamming ya, atau melakukan spam gitu. Ya istilahnya nyampah itu. Ya mungkin kalian sering dapat broadcast email ataupun SMS dari operator yang sebetulnya kita tidak inginkan itu ada kayak gitu. Dan informasinya pun kayaknya terlalu bolak-balik ya. Akhirnya bisa dikatakan sebagai aktivitas yang mengganggu kayak gitu. Akhir-akhir slide ada penjelasan lebih detailnya. Kemudian kita lanjut ke peluang dan risiko dari digital marketing ya, yang namanya digital marketing juga ada resikonya juga ya. Dari tadi kita udah bahas terkait keuntungan-keuntungan. Sekarang kita coba jelaskan terkait resiko dari digital marketing itu seperti apa. Yang pertama untuk peluang terlebih dahulu ya.
memberikan hasil dalam waktu singkat, ya memang benar. Jadi kita dalam sehari, misalkan kita bisa menjangkau orang lebih dari 10.000, 100.000, 1 juta orang dalam sehari itu mungkin banget ya. Itu mungkin banget dilakukan menggunakan digital marketing. Makanya bisa memberikan hasil dalam waktu singkat kayak gitu. Kemudian yang kedua, biaya promosi yang lebih terjangkau ya. Jadi bisa dikatakan promosi digital marketing ini lebih murah dibandingkan kita menggunakan cara konvensional. Kayak misalkan kita harus nyetak banner, kemudian belum nyebar banner ataupun misalkan pasang baliho. Teman-teman tahu baliho ya, yang apa? Papan iklan itu yang gede banget di jalanan itu. Itu biaya sewanya itu mahal ya, tapi dengan digital marketing kita bisa menjangkau 1.000 orang hanya dengan Rp15.000 saja. Itu bisa dilakukan menggunakan digital marketing. Ya, jadi bisa dikatakan biaya promosi yang lebih terjangkau. Kemudian jangkauan promosi yang luas. Ya, seperti di awal tadi bahwa dengan menggunakan digital marketing kita bisa menjangkau bahkan orang-orang yang berada di luar negeri. Ya, dulu pernah booming ya ngiklan panci di luar negeri. Mungkin dari teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngikutin digital marketing, pernah dengar ya, ada orang jualan panci di luar negeri omsetnya sampai miliaran gitu. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan digital marketing. Nggak mungkin dong kita promosi panci ya ke luar negeri, tapi door to door. Gitu. Nah, itu kita bisa memanfaatkan media digital. Kemudian promosi lebih terukur ya dengan adanya fitur-fitur atau tools bantuan di digital marketing yang memudahkan kita dalam melakukan target pasar ya, melakukan promosi jadi lebih terukur, tentunya dari segi budget juga jadi lebih efisien dan efektif. Kemudian menjangkau ke audiens yang potensial. Jadi kita bisa memilih dari audiens yang akan kita targetkan sebagai sasaran promosi, ya itu sesuai dengan target dari market kita. Jadi nggak bakalan melenceng seperti itu. Nah, resikonya yang pertama adalah mudah ditiru. Ya, sebagai salah satu contoh aja nih ya, saya kasih sedikit ya, bahwa bukti bahwa digital marketing itu mudah ditiru. Ya, misalkan ada kompetitor dia itu apa? Buka ya. Oke. Nah, ada kompetitor kita dengan mudah bisa menemukan iklan kita hanya menggunakan tools yang disebut ad library atau galeri iklan. Ya, misalkan kita jualan gamis ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi kompetitor dengan mudah bisa menemukan bisnis kita yang ada di Facebook kayak gitu. Dan untuk yang di Google bisa menggunakan Google Search-nya langsung ya. Kita nyari di sini gamis misalkan. Nah, nanti ketika kita melakukan iklan di Google, nah di sini akan muncul. Dan ini mudah baca produk kita. Nah, resikonya apa? Kompetitor bisa tahu mereka bisa meniru ya, persis bisa ataupun dimodifikasi juga bisa. Nah, contohnya ini. Ya, misalkan dibuka dari websitenya. Nah, kita bisa tahu, oh ini punya kompetitor kayak gini, promonya kayak gini. Jadi dengan mudah bisa kita tiru seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Yang kedua, pesaing semakin banyak ya. Bisa dilihat sendiri tadi di Facebook sendiri udah banyak yang mengiklankan produk gamis ya. Jadi memang seperti yang di awal sudah saya jelaskan bahwa semakin ke sini, oke, bentar ini di belakang ada yang aktif. Oke. Nah,
Jadi seperti yang dijelaskan di awal sesi tadi, bahwa mereka sudah menggunakan bisnya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang sekarang ada, ini awal yang lebih baik buat teman-teman sekalian untuk memulai, ya supaya tidak tertinggal lebih jauh. Saya sendiri untuk di digital marketing itu udah dari tahun 2017, ya. Dulu saya udah pernah belajar, melakukan promosi di Facebook ya, masih ada jejak digitalnya. Kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini, di Facebook profil saya ya. Jadi ada yang namanya organik dan juga ada yang namanya berbayar. Nanti di kelas digital marketing ini, di EduWork juga akan diajarkan ya, dari 2 cara ini ya, marketing yang organik dan juga marketing yang menggunakan iklan berbayar. Nah, ini salah satu contoh, ini cara organik ya, dan mungkin ini cara yang paling tradisional banget karena saya masih menggunakan Facebook profile. Adapun cara organik yang sekarang ini lebih model influencer ataupun bisa menggunakan strategi call ya, itu teman-teman akan dapatkan, semuanya di kelas digital marketing ini. Nah, dari 2017 ke 2018 juga perkembangannya, eee, drastis ya, cepet banget. Di tahun 2017 itu masih booming-booming, grup jual beli, itu forum jual beli, tapi kalau buat sekarang ini, dari ke tahun 2018 itu udah mulai adanya, paid promote ataupun promosi berbayar, kayak gitu. Kemudian kreativitas dipertaruhkan, ya. Karena digital marketing itu basisnya adalah visual, ya, jadi kreativitas itu sebagai, faktor penting ya dalam melakukan digital marketing, ya. Kalau kita nggak kreatif, visualnya biasa-biasa aja, ya kemungkinan proses digital marketing kita itu gagal, ya. Nah, jadi nanti juga ada, pelajaran lebih detailnya di sesi ini, yaitu terkait konten marketing ya. Kemudian reputasi perusahaan terlihat dari ulasan pelanggan. Nah, ini kalau yang melakukan digital marketing melalui marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, itu dari segi ulasan pelanggan itu bisa terlihat ya. Jadi makanya sebisa mungkin kita menjalankan bisnis yang sehat ya, yang tidak merugikan pelanggan dan juga tidak merugikan perusahaan. Sehingga nantinya dari reputasi perusahaan itu terlihat bagus di mata calon pelanggan yang memang belum jadi pelanggan. Oke, poin yang kelima dan ini yang mungkin, penting ya, tidak selalu cocok dengan pasar. Jadi, produk yang nantinya kita pasarkan, itu nggak cocok ya mungkin ada yang cocok untuk semua platform ya, ataupun semua, channel digital marketing, nanti ada penjelasannya, ya. Tapi ada hanya satu produk yang dia itu cocok ke salah satu platform aja, ya. Kayak gitu. Makanya teman-teman perlu mempelajari semua platform. Nah, untuk mempelajarinya itu butuh struktur dalam mempelajari sehingga, teman-teman bisa lebih mudah dalam menangkap, ilmu-ilmu yang ada di digital marketing. Ya, digital marketing itu banyak, ada SEM, ada SEO, dan lain-lain. Nah, itu peluang dan resiko. Ada satu resiko tambahan lagi ya, kalau di sini biaya promosi terjangkau, kalau di sini membutuhkan budget untuk melakukan digital marketing, ya. Jadi, resikonya di mana? Ketika, kita salah dalam menerapkan strategi digital marketing, kita udah mengeluarkan budget yang gede, tapi dari hasilnya itu, belum terlihat bagus ataupun bisa dikatakan rugi, seperti itu. Dan itu mungkin terjadi digital marketing, ya. Oke, kita lanjut. Materinya masih lumayan panjang ya, ini baru mau masuk ke tengah-tengahnya. Nah, terus setelah kita mempelajari tadi di awal terkait apa itu digital marketing, ya benefit-nya, kemudian peluang dan risikonya seperti apa, bagaimana sih untuk memulai digital marketing? Yang pertama tentunya
yang paling penting adalah goal, ya. Menentukan tujuan dalam melakukan pemasaran digital yang cocok dengan visi misi perusahaan, ya. Di sini ada awareness, consideration, dan conversion. Jadi secara umum goal dari digital marketing itu dibagi menjadi 3 ya. Ya, ada yang bilang lebih dari 3, ada yang bilang lebih dari 4. Ini versi saya ya. Jadi dibagi menjadi 3 dalam menentukan tujuan digital marketing. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran, yaitu ketika posisi kita di awal sebagai orang baru ataupun sebagai perusahaan baru yang bergerak di bisnis misalkan bidang fashion, yang di mana orang-orang yang akan kita targetkan itu belum tahu tentang kita. Maka di awal kita harus tahu bahwa tujuan kita ya dalam melakukan digital marketing itu adalah branding. Makanya dengan menggunakan awareness ini sebagai salah satu tujuan yang cocok ya untuk visi misi perusahaannya. Nah, setelah dilakukannya branding, di tahap selanjutnya adalah melakukan consideration. Consideration ini pertimbangan. Jadi orang-orang yang tadinya sudah mengenal tentang merek kita, mengenal tentang produk kita, ya, mereka sudah mulai penasaran, kemudian kita sajikan yang di mana di situ kita sajikan berupa informasi ya terkait tentang produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan, ya. Itu di consideration. Jadi biarkan mereka mengetahui terlebih dahulu lebih dalam, ya. Kalau yang tadi awalnya dia tahu, kemudian mengenal lebih dalam, dan yang terakhir adalah terjadinya penjualan yaitu conversion, ya. Nah, itu, dalam menentukan tujuan digital marketing. Jadi kita harus tahu dulu arahnya, ya. Misalkan kita sebagai orang baru, punya produk baru, kita langsung ke sini, conversion, ya. Tanpa melewati tahapan-tahapan yang seharusnya dilewati terlebih dahulu. Tentunya bakalan kesulitan. Karena kita belum punya database, belum punya apa-apa, kita langsung maksa orang supaya beli ke kita. Padahal mereka belum tahu tentang kita, belum tahu bagaimana seluk-beluknya kita langsung maksa mereka untuk, beli produk kita, ya. Kemudian yang kedua dari target audiens. Jadi setelah menentukan tujuannya, yang langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang akan menjadi target dari pemasaran kita atau digital marketing kita, ya. Menentukan siapa yang akan menjadi target untuk ditayangkan iklan, istilah lain target audiens biasanya disebut sebagai buyer persona, yaitu menentukan demografi, minat, kebiasaan, lokasi dari audiens yang akan kita targetkan. Seperti di awal tadi, bahwa dengan menentukan demografi, minat, kebiasaan, lokasi, kita bisa menyasar ke orang-orang yang memang secara spesifik dia itu cocok dengan produk kita, ya. Istilahnya itu nggak ada promosi yang sia-sia, seperti itu, ya. Jadi iklan teman-teman, ya, promosi penawaran teman-teman itu akan, ke target ke orang yang tepat. Nah, itu ya. Kemudian poin yang ketiga, setelah kita tahu siapa yang akan menjadi target kita, kemudian kita melakukan riset ya, untuk, mengumpulkan ya, data bisa berupa desain ataupun, konsumsi dari, konten marketing yang mereka konsumsi itu seperti apa. Sebagai salah satu contoh misalkan produk yang kita jual itu untuk, orang tua ataupun ibu-ibu ya. Nah, kita udah menentukan target audiennya, kemudian kita melakukan riset. Dari data yang udah kita dapat sebelumnya, di demografi, minat, dan lokasinya, kita riset ke pasarnya langsung. Misalkan teman-teman, ke apa, ke Facebook, ke Google, ataupun dimanapun teman-teman riset mengumpulkan, ya. Bisa menggunakan survei ataupun apapun, yang tujuannya adalah untuk menentukan, eee, konten marketing atau strategi marketing yang lebih lanjut, yang cocok untuk audiens kita. Misalkan ibu-ibu. Biasanya seneng kita kasih konten yang kayak semacam, konsumsi ya kayak artis-artis, kayak Raffi Ahmad dan lain-lain, yang ada hubungannya kayak gitu, ya. Ataupun dengan bahasa-bahasa yang pedas gitu, biasanya ibu-ibu kan seneng gibah ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, ya.
Kemudian setelah laporkan secara sistematis, eee, jadi supaya lebih relevan dengan situasi pemasaran yang tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi nantinya kita sudah siap nih, kita mau melakukan hal ini ke audien yang sudah kita tentukan sebelumnya, ya. Nanti ada lebih lanjutnya, bagaimana caranya melakukan riset. Kemudian yang poin yang keempat, yaitu menentukan channel marketing. Channel marketing itu tempat di mana kita akan melakukan digital marketing, ya. Platform yang akan kita gunakan itu apa, kayak gitu. Menentukan channel marketing yang tepat untuk produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan, ini tujuannya adalah supaya lebih efisien dan efektif. Ya, secara umum channel marketing itu dibagi menjadi dua. Ini versi saya ya, ini versi saya. Secara umum itu channel marketing dibagi dua, kebutuhan dan ketertarikan. Ya, maksudnya bagaimana? Oke, kita bahas satu persatu ya, dari kebutuhan terlebih dahulu. Orang yang ketika dia butuh sesuatu, ya, dia biasanya akan melakukan apa, ya, yaitu dengan bisa menggunakan Google, bisa menggunakan marketplace, seperti itu ya. Nah, jadi, kenapa sih harus seperti itu? Misalkan yang seharusnya dia itu kita pasarkan di Google, kita maksa memasarkannya melalui Facebook. Tentu dari hasil, itu kurang efisien dan kurang efektif. Ya mungkin ada hasilnya, tapi dari segi budget mungkin dia butuh budget yang lebih gede. Ya karena memang bukan tempatnya di situ, ya. Itu, gambaran kasarnya ya, penjelasannya. Kemudian untuk yang ketertarikan, ini basisnya adalah visual, yang di mana ketika dia melihat, dia tertarik, ya. Jadi dia melihat, dia tertarik. Sebagai contohnya itu kayak produk fashion, kemudian aksesoris, dan lain-lain, yang basisnya adalah ketika dia dilihat, kemudian tertarik, maka dia beli, kayak gitu. Kalau kebutuhan itu kayak semacam jasa, kemudian herbal, obat-obatan, dan lain-lain, yang di mana orang itu mencari, maka bisa kita lakukan digital marketing menggunakan yang basisnya adalah pencarian, mesin pencarian. Ya, oke, ini ketertarikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya menyusun strategi. Ya, setelah menentukan tujuan, target audien, riset kebutuhan pasar, dan menentukan channel marketing, yang selanjutnya adalah kita menyusun strategi yang tepat, kayak gitu. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih efektif dan efisien hingga tujuan cepat tercapai. Ya, mungkin contohnya yang kayak tadi ya, kita salah dalam menentukan channel marketing. Ya, maka tujuan yang seharusnya itu bisa cepat tercapai, ya, jadi lebih lambat dan membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Misalkan kita menggunakan promosi berbayar berarti membutuhkan budget iklan yang lebih gede. Kayak gitu. Kemudian yang keenam, checklist digital marketing, yaitu menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan digital marketing seperti website, akun sosmed, akun iklan, dan tools lainnya yang digunakan untuk proses digital marketing. Nah, setelah semuanya siap, bisa dijalankan, tinggal tahap yang terakhir adalah teman-teman eh, harus bisa ya melakukan analisa dari iklan yang sudah dijalankan atau digital marketing yang sudah dijalankan, yaitu dengan menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Jadi harus ada eh, sebuah patokan yang dimana sebagai target kita dalam melakukan digital marketing kayak gitu ya. Lalu mengoptimalkan untuk meningkatkan hasil dan kinerja. Jadi kita bisa melakukan analisa, kemudian melakukan evaluasi, kemudian melakukan perbaikan, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses digital marketing ini supaya ke depannya untuk proses yang digital marketing selanjutnya kita bisa menghasilkan hasil yang lebih efisien lagi kayak gitu dari sebelumnya. Nah, itu dari step by step memulai digital marketing ya secara umumnya. Ini baru belajar fundamental, belum belajar yang lebih kompleks lagi. Ya. Kemudian kita lanjut ke 7 jenis digital marketing, ya. Oke, ini sekedar informasi buat teman-teman ya, bahwa saya juga
dari yang tahun 2017 sampai tahun 2022, berarti udah hampir 5 tahunan ya. Itu belum sepenuhnya saya menguasai dari semua jenis digital marketing ini. Ya, begitu. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dari digital advertising terlebih dahulu. Untuk digital advertising ini kita melakukan promosi menggunakan bersponsor ya atau promosi berbayar, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan marketplace ads ya. Itu bisa juga di situ. Ya intinya adalah menggunakan promosi berbayar ya. Kemudian di sini ada konten marketing. Nah, untuk konten marketing ini sendiri dia fokusnya untuk di kontennya yang digunakan sebagai media marketingnya. Baik berupa dari tulisan, kemudian dari gambar, video, dan lain-lain ya, yang tujuannya adalah untuk marketing. Nah, kemudian ada SEM, Search Engine Marketing. Nah, Search Engine Marketing ini kita menggunakan mesin pencarian ya. Berarti ini ya kalau di channel marketing ini masuknya ke kategori kebutuhan bisa kita pakai ya. Jadi menggunakan mesin pencarian tempat di mana kita akan melakukan digital marketing. Nanti ada penjabarannya lagi. Dari digital advertising ini ada penjabarannya lagi. Ada Google Ads, ada Facebook Ads, ya, dan lain-lain. Kemudian ada content marketing, ada juga penjelasannya lebih lanjut lagi. Bagaimana dalam pembuatan copywriting, struktur copywriting, pokoknya luas banget materi digital marketing itu. Makanya saya sendiri belum menguasai semuanya. Di SEM juga sama gitu. Ada SEO, ada menggunakan Google Ads ya. Di SEO juga ada on page dan off page ya. Di Google Ads juga ada Google Search Network, Google Display, kemudian iklan menggunakan YouTube dan lain-lain. Kemudian ada customer service automation. Nah, kalau ini udah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang udah besar ya. Jadi menggunakan customer service yang otomatis, yang dimana di situ kita bisa menyajikan berupa informasi produk, keluhan pelanggan, ataupun melakukan pembelian, ya dan lain-lain. Yaitu sudah serba otomatis, ya customer service automation. Mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan Telkom ya, salah satu provider internet yang ada di Indonesia. Jadi untuk Telkom itu dia udah menggunakan cara ini, ya ketika teman-teman melakukan pembelian, ya memesan paket yang ada di Telkom itu juga udah menggunakan customer service automation. Kemudian keluhan pelanggan juga udah menggunakan customer service automation dan juga informasi-informasi produk yang ada di Telkom udah menggunakan cara ini. Ya, ini robot ya, jadi mungkin ada hubungannya nanti dengan pemrograman juga kayak gitu. Kemudian ada SMM, social media marketing, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk marketing. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin dari influencer, dari call marketingnya. Kemudian ada email marketing, ya. Nah, ini mungkin bisa kita pakai, masih ingat ya penjelasan di awal tadi, outbound marketing, yaitu pemasaran yang dimana kita melakukan spamming, yaitu bisa menggunakan cara email marketing, yaitu broadcast ke database dari email yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian ada affiliate atau dropshipping. Nah, ini buat teman-teman yang belum punya produk, tapi pengen menjalankan digital marketing. Nah, ini salah satu jenis digital marketing yang bisa teman-teman jalankan adalah affiliate ataupun dropshipping. Kayak gitu. Ini dari jenisnya. Kemudian ada penjabarannya lagi. Ya, dalam penerapan dari 7 jenis ini, teman-teman bisa menggunakan cara-cara yang ada di depan ini. Yaitu yang pertama ada SEO ya, Search Engine Optimization, yaitu memanfaatkan pencarian organik ya. Ini organik yang dimana nantinya website kita itu akan muncul di urutan yang paling atas di penelusurannya. Nah, itu disebutnya adalah SEO. Nah, di SEO ini cakupannya lebih luas ya. Cakupannya luas juga gitu. Nggak cuma sekedar saya bikin judul yang sesuai kata kunci yang dicari sama orang, itu enggak ya. Ada di dalamnya, ada di luarnya ya. On page, off page ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan materi ini di kelas digital marketing yang ada di EduWalk ya. Kemudian yang kedua, aktivasi sosial media, yaitu dengan kita mengaktifkan akun sosmed kita ya
Oke, berarti ini bisa kita pakai di jenis yang SMM ya, social media marketing. Yaitu dengan kita membuat akun sosmed, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ya, yang dimana tujuannya nanti adalah untuk eh, proses dari SMM-nya itu. Kemudian yang ketiga, knowledge marketing. Ya, ini bisa diterapkan di customer service automation, yaitu kita menyajikan berupa informasi terkait produk kita, ya, yang dimana nantinya bisa diakses oleh calon customer kita, ya, ataupun target audiens kita, bisa melalui website, melalui aplikasi, ataupun menggunakan customer service automation. Kemudian yang keempat, analisa dan penelusuran data. Ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, di poin yang poin ketujuh ini, di memulai digital marketing, bahwa kita perlu yang namanya mempelajari bagaimana caranya menganalisa dan penelusuran data apa-apa saja yang terjadi di digital marketing kita untuk menentukan proses ataupun langkah yang lebih bagus di selanjutnya. Oh ya, ini untuk yang selanjutnya, poin kelima, ada hard selling, soft selling, hypno selling. Ini untuk teknik penjualannya, ya. Untuk teknik penjualannya. Bisa menggunakan penjualan langsung, disebutnya adalah hard selling. Untuk hard selling ini, dia langsung menawarkan produk yang ditawarkan, tanpa basa-basi, tanpa babi bu, ya. Ini harganya segini, mau beli silakan, nggak ya silakan. Itu hard selling ya. Bisa dikatakan sebagai teknik jualan yang kasar, kayak gitu. Kemudian untuk soft selling ini lebih kayak ke pendekatan, ya. Ada basa-basinya dulu. Ya, misalkan kamu punya penyakit ini, ya, sudah lama menderita penyakit ini, kemudian khawatir akan hal ini, ya. Tenang, saya punya solusi untuk Anda, ya, yaitu ini solusinya, manfaatnya ini, bahan-bahannya dari ini, itu disebutnya adalah soft selling. Kalau hypno selling ini, saya juga belum pernah menerapkan ya, tapi ini udah banyak diterapkan, eee, hypno selling ya. Ini kayak semacam kita mencoba mempengaruhi alam bawah sadar, kayak gitu. Jadi kita membuat tulisan yang di mana bisa mempengaruhi alam bawah sadar bahwa mereka tanpa sadar itu membeli atau, melakukan, pembelian di kita. Itu hypno selling, ya. Saya nggak bisa ngasih contoh soalnya saya sendiri belum menjalankan ya. Ya mungkin bisa kayak semacam terselubung mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, terselubung. Oke, yang selanjutnya ada yang keenam, Google dan social media ads, yaitu kita bisa terapkan di digital advertising-nya. Itu yang menggunakan promosi berbayar, ya, Google dan social media ads. Itu juga banyak. Oke. Kemudian yang terakhir adalah lead generation, yaitu mengumpulkan database dari pelanggan kita atau target audiens kita, yang nantinya bisa kita lakukan untuk retargeting atau pemasaran ulang, penargetan ulang, atau bisa kita gunakan sebagai email marketing, ya. Jadi dari data ini kita manfaatkan yang nantinya akan kita gunakan sebagai broadcast di emailnya. Ya, berarti tujuan dari ini bisa juga menggunakan strategi marketing yang outbound. Selain dia menggunakan inbound, dia juga bisa nantinya digunakan untuk outbound, yaitu untuk melakukan spamming. Nah, ini cara menerapkannya. Nah, dari 1 sampai 7 cara ini, ya, itu semuanya itu saling berhubungan, ya. Jadi saling satu sama lain. Makanya bisa, kita simpulkan bahwa kita bisa menggunakan digital marketing 360 derajat strategi. Jadi semuanya itu kita gunakan, ya. Dari yang organik, kemudian yang berbayar, ya, dari yang inbound ataupun outbound, semuanya bisa kita lakukan dalam satu proses, dalam satu digital marketing, ya. Nah, tentunya nggak mungkin semuanya bisa kita lakukan sekaligus ya, saya sendiri, nggak bisa meng-handle semuanya, ya. Saya fokusnya itu di marketing ads-nya, ya. Untuk SEO, saya bukan seorang expert yang SEO, karena di SEO ini nanti akan ada penjelasan yang lebih detailnya, kayak gitu. Oke, materinya udah selesai ya? Nggak kerasa juga udah mau jam 8. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Oke, gimana nih buat teman-teman yang mendengarkan materinya sangat menarik ya. Buat teman-teman ini ilmu baru banget
buat kalian yang masih baru terjun ke dunia digital marketing. Boleh Mas Afri minum dulu, pasti haus nih. Iya nih, Tuh, udah mulai udah. serang. Oh ya, ini saya kasih kuis dulu ya buat teman-teman ya. Nanti aja Mas terakhir. Oh, nanti aja. Oke, Iya, boleh. nanti aja terakhir. Jadi kita habis Ini, ini ada Q&A session dulu, terus nanti baru setelah itu ada mini quiz dari Mas Afri, terus buat oke. teman-teman nanti yang jawab dengan benar itu nanti bisa dikasih hadiah dari Edward gitu. Jadi teman-teman usahain, pasti kan tadi harusnya nyimak ya, kan tadi juga udah aku bilang nih di chat, teman-teman harus nyimak karena nanti ada mini quiz gitu. Oke, terus setelah ini juga ada Q&A session. Jadi kita akan sharing bareng juga nih sama Kak Safri terkait digital marketing atau terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, jadi teman-teman yang mau nanya seputar materi yang tadi atau seputar digital marketing, boleh kita kumpulin di link Slido yang udah aku sematkan ya di chat Zoom. Nih, aku udah masukin lagi ya link Slido-nya. Tadi kan udah aku chat juga ya, tapi kayaknya udah tenggelam. Jadi biar gak scroll, kalian tinggal klik aja linknya itu. Terus buat yang di YouTube, itu juga linknya udah aku pin si message-nya, jadi nanti linknya tinggal kalian klik aja. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke Q&A session biar kita sharing-sharing bareng langsung sama Mas Safri nih. Oke, aku langsung sharing screen ya. Nah, ini udah muncul kan ya si screen-nya? Sudah Kak Pelita. Oke. Nah, di sini kita mulai deh untuk Q&A session. Udah masuk ada 18 pertanyaan yang masuk ke link Slido yang udah aku kasih ke kalian. Pertanyaan mana ya yang untuk pembuka? Boleh deh, mungkin biar kalian masih pada semangat, biar kalian nanti semangat untuk menjadi digital marketing. Boleh kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, gaji menjadi digital marketer sekitar berapa sih nih Kak Safri? Ini buka dapur ya. Kalau yang masih pemula itu bisa di kisaran 4-5 ya. Kalau yang masih pemula, kalau yang udah expert dan udah pengalaman udah lama, ya kayak saya sendiri, nggak saya kasih tahu ya berapa ya. Ya intinya bisa lebih dari itulah ya, kayak gitu. Ya, kayak saya kan udah berpengalaman lebih dari 3 tahun ya di digital marketing itu sendiri dan udah menguasai dari beberapa macam strategi digital marketing. Jadi mungkin itu yang bisa jadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan gaji kalian. Jadi kalau kalian udah punya pengalaman, tinggal minta aja gajinya berapa gitu. Kalian tunjukin berupa portofolio, kemudian kalian tunjukin juga berupa skill kalian. Ya nanti tinggal dari perusahaannya mau atau enggak gitu. Kalau nggak mau ya kalian perusahaan yang rugi misalkan kayak gitu. Ya intinya seperti itu. Kalau yang masih pemula itu segitu. Oke, intinya semakin banyak experience kalian nanti tinggal nego aja lah. Betul Nanti betul. tinggal nego 20 juta juga dikasih gak tuh? Intinya tergantung experience kalian sih ya. Ya. Oke, terus kita ke bawah. Mana lagi ya? Ini pertanyaannya unik-unik sih. Nih, boleh mungkin Kak Safri mau milih nih. Dari Kak Pelita aja silakan. Mana ya? Jujur aku masih banyak gak ngerti sih tentang digital marketing. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun asing buat aku. Mana ya? Nah, ini boleh deh. Dari yang hal basic dulu nih, Kak Safri, apa hal yang paling penting dalam digital marketing? Apa ya? Kalau buat saya sendiri ya, yang saya alami dan saya rasakan di dalam digital marketing itu yang paling penting adalah proses dari digital marketing itu sendiri, ya. Jadi yang perlu didalamin yaitu teman-teman perlu tahu proses digital marketing itu seperti apa. Misalkan salah satu contoh ya, untuk pelaksanaan digital marketing di Facebook, ya. Prosesnya itu seperti apa sih dengan menggunakan Facebook Ads misalkan. Prosesnya adalah ketika nanti audien itu melihat iklan kita, setelah melihat iklan masuk ke website, kemudian dari website nanti bisa langsung ke WhatsApp ataupun form penjualan. Nah,
Itu yang mungkin penting ya dalam digital marketing dipelajari. Ya, karena itu suatu hal yang paling dasar, ya kalau di situ aja kita nggak paham, untuk langkah-langkah dalam melakukan evaluasi dan analisa di proses digital marketing kita itu, jadi agak lumayan susah juga di situ. Terus hal lain yang penting, apa ya, mungkin kalau buat, mental ya, kalau saya sendiri, jangan mudah tergiur dengan misalkan teman-teman ketika nanti melihat ada mentor ataupun praktisi ataupun suhu bisa dikatakan seperti itu, ya. Mereka menunjukkan dari hasil digital marketing mereka yang katakanlah hasilnya itu fantastis, ya. Misalkan ROAS. Nah, ROAS ini apa? Nanti ada penjelasan di kelas digital marketing sebetulnya. Intinya ROAS ini metrik yang digunakan untuk menghitung income dan juga pengeluaran dari iklannya. Ya, semakin gede ROAS, hasilnya semakin bagus. Nah, itu banyak dari mentor-mentor yang di mana dia itu ngasih kelas digital marketing itu ditunjukkan dari hal itu. Nah, itu menurut saya buat teman-teman yang masih baru, itu penting buat teman-teman sadari bahwa kita belum tahu proses yang ada di belakangnya, kayak gitu. Ya, untuk mendapatkan hasil yang banyak itu, ya. Jadi jangan mudah tergiur, nantinya teman-teman akan kecewa. Apa ya hal penting ya? Saya juga bingung nih. Semuanya penting sih kalau di digital marketing. Intinya itu sih buat teman-teman yang masih baru memulai, ya, jangan salah dalam memilih guru misalnya sepertinya. Intinya itu sih. Karena guru juga bisa menyesatkan, ya. Wah, berarti kalau gurunya Mas Safri sendiri gimana? Ya, bisa calling-calling ya. Oke. Udah selesai dijawabnya. Udah sih, ya itu sih paling penting digital marketing. Kalau buat saya ya. Oke, Karena saya kita udah sering banyak lihat sih teman-teman yang masih baru, yang dimana dia masih belajar, ya belum tahu arahnya terus dikasih yang kayak gitu kan tergiur, gitu. Yang paling penting itu adalah fundamental sebetulnya di dalam digital marketing itu. Iya betul. Jadi buat kalian ya harus daftar sih ke kelasnya Edward karena fundamentalnya pun udah lengkap banget di kelasnya Edward gitu. Dan untuk materi yang membuat materi digital marketing pun itu adalah Kak Safri sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mana lagi nih? Terima kasih Kak Safri. Apa? Oh, apaan nih? Enggak, tadi sudah menjawab pertanyaan. Oh, itu Kak Anita yang nanya. Iya. Oh, kirain username ini. Mana lagi ya? Aduh, aku bingung banget nih milih. Mungkin dari Kak Anita deh yang milih sekarang gantian. Wow, aku yang suruh milih ya. Kayaknya ini nggak apa-apa yang CEO. Yang CEO ini. Yang ini ya. Silakan Kak Safri. Oke. Apakah SEO sendiri termasuk komponen yang penting bagi digital marketing dan portofolio bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita udah expert atau kompeten di digital marketing? Kalau untuk SEO sendiri mungkin dari beberapa perusahaan memang sudah menggunakan SEO dan memang dari dulu menggunakan SEO, adapun yang digital marketing tidak membutuhkan SEO, ya. Jadi antara penting dan nggak pentingnya itu tergantung teman-teman berada di perusahaan mana. Tapi buat dipelajari itu penting SEO karena nantinya bisa nambahin portofolio teman-teman biar terlihat expert di semua bidang digital marketingnya. Dan portofolio bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita sudah expert atau kompeten di DM, yaitu dengan data teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menunjukkan portofolio yang bagus tentunya dengan menggunakan data. Kayak saya sendiri untuk portofolionya itu langsung ya berupa wujud dashboard iklan yang ditunjukkan ke bisa klien ataupun tempat di mana teman-teman akan melamar kerja di situ. Kalau SEO berarti dari hasil yang teman-teman optimasi websitenya seperti itu, teman-teman bisa kasih misalkan dengan melakukan screenshot dari hasil SEO-nya, ini loh website saya udah berada di urutan paling atas, dan proses dari SEO yang ada di belakang itu, ya.
dari on page, off page, semuanya dijelaskan di portofolio itu. Itu kalau SEO. Ya, kalau saya sendiri lebih fokusnya ini sih di Google, kemudian di Facebook dan juga marketplace ads-nya. Kayak gitu. Kalau untuk SEO sendiri saya belum ada portofolionya. Ya, kayak gitu. Intinya sesuai kebutuhan sebetulnya. Tapi kalau buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia industri wajib buat mempelajari semua dari digital marketing itu. Nah, cara belajarnya ya tadi, yaitu dengan mempelajari fundamentalnya terlebih dahulu. Itu hal yang paling penting. Pertanyaan sebelumnya, ya, kayak gitu. Oke. Oke, nah ini kan pertanyaannya ada tentang portofolio ya. Nah, aku mau nanya juga sih, kayak kan kalau portofolio seorang programmer itu jelas ya, portofolionya ya bentuknya adalah website, bisa screenshot website, atau bisa algoritma coding. Nah, kalau Ya, portofolio seorang digital marketing itu kayak gimana sih? itu tadi udah saya jelaskan sih. Bisa berupa wujudnya itu dashboard iklannya, ya, yang menggunakan Hmm. Facebook Ads ataupun menggunakan Google Ads. Itu dulu saya juga pas interview di perusahaan yang sekarang ini saya kerja, ya itu minta kan ditunjukin portofolionya, karena saya belum nyiapin secara mendadak, saya buka dashboard iklannya, kayak gitu. Ya, jadi bisa langsung ditunjukkan bahwa ini yang Oke. tadinya Hmm. before after-nya itu dikasih tahu juga, yang sebelumnya penjualannya mungkin di bawah 100 per bulan. Nah, setelah saya optimasi menggunakan digital marketing, hasilnya itu meningkat, ya, dan ditunjukkan menggunakan data juga tentunya dari laporan performa iklannya. Itu ada juga laporan performa iklannya. Oke. Kak Plito udah makan belum? Tuh, ditanya. Oke, berarti sebenarnya untuk portofolio nggak apa-apa Hmm. ya di screenshot gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, oke. Oke deh, kita lanjut. Nah, mana ya? Nah, ini boleh deh yang paling bawah kayaknya ingin dijawab banget nih sampai pakai caps lock. Tanya Kak, apakah outbound marketing yang notabene mengganggu sebaiknya dihindari atau boleh digunakan pada kondisi tertentu? Oke, kalau yang outbound ya, definisi mengganggu itu bukan yang kayak semacam receh ya, tapi di situ kita ada nilainya, ada bobotnya dalam melakukan outbound marketing ini. Ya, seperti tadi contohnya yaitu dengan kita menyajikan knowledge marketing yang di slide berapa tadi saya lupa ya. Knowledge marketing itu kita ngasih informasi yang bermanfaat ya, bukan hanya ke selling aja fokusnya, tapi bisa kayak edukasi, kemudian hal-hal bermanfaat kayak tutorial. Nah, sehingga outbound marketing ini berjalan efektif ya dan bernilai positif kayak gitu. Ya, kalau untuk kondisi sekarang justru bisa dikatakan kita butuh juga outbound marketing untuk menjaga kedekatan kita kepada pelanggan ataupun customer kita yang sudah pernah beli ke kita ataupun sudah melakukan subscribe di emailnya supaya mereka tetap up to date dengan kita gitu, tentang informasi yang ada di perusahaan kita kayak gitu. Oke, itu ya kalau buat kondisi sekarang ya. Oke, ini kita checklist. Mungkin dari Mas Afri mau minum dulu silakan. Aku mau jawab pertanyaan yang ini dulu nih sebelum Kak Safri lanjut. Takutnya Oke, mau boleh istirahat silakan. dulu, mau bernafas dulu. Oke, ini aku mau jawab ya pertanyaan dari Kak Alfa. Apakah setelah mengikuti kelas dijamin 100% penyaluran kerja sampai dapat pekerjaan? Nah, jadi stepnya nanti ketika kalian masuk atau daftar ke main kelasnya Edwork, itu kan kalian misalkan pilih ke kelas digital marketing. Dan di dalam kelas digital marketing, kalian memang akan belajar selama beberapa bulan. Maksimal 3,5 bulan, kalian akan belajar di kelas dengan mentornya masing-masing. Dan di dalam kelas kalian memang akan punya mentor dan mentor tersebutlah yang akan membimbing kalian sampai akhir materi digital marketing gitu. Dan selama proses pembelajaran kalian akan bisa private mentoring, bisa konsultasi langsung via chat atau request Google Meet entah Zoom, itu bisa banget sama mentor kalian. Ini kalau kalian daftar ke kelas yang berbayar ya, atau ISA reguler yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Anita pas pertama. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah menyelesaikan
kelas tersebut, misalkan kalian sudah menyelesaikan materi tersebut, itu nanti kalian akan dipindahkan ke kelas penyaluran. Dan di mana di dalam kelas penyaluran itu kalian bisa belajar lagi tentang soft skill. Nah, misalkan ada tata cara interview atau cara menyusun CV, portofolio yang baik dan benar itu seperti apa, itu akan dipindahkan itu akan diajarkan di kelas penyaluran. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas di dalam kelas penyaluran, baru nanti kita akan memberikan kalian ke hiring partnernya Edwork gitu. Jadi nanti kalian yang ada di kelas penyaluran, kalian memang akan kita bantu sampai benar-benar tersalurkan gitu. Jadi kalian juga akan dapat pekerjaan, bisa itu ke hiring partnernya Edwork sendiri atau yang selain hiring partner gitu. Nah, untuk terkait hiring partner Edwork itu ada banyak banget, ada ribuan dan itu tersebar di seluruh bagian Indonesia gitu. Jadi kalian yang daftar ke main class, mau itu ISA atau reguler, itu pasti kalian akan dapat kerja gitu. Tapi selebihnya itu balik lagi ke kemampuan kalian gitu. Karena dari hiring partnernya sendiri itu ada proses screening. Jadi tetap hiring partner yang akan memilih kalian. Nah, jadi tunjukinlah bahwa kalian itu layak untuk diterima di hiring partner. Jadi hiring partner juga nggak akan ragu buat menerima kalian gitu. Nah, jadi itu ya untuk jawaban dari pertanyaan Kak Alfa. Oke, terus kita cari lagi ya. Nah, ini boleh deh. Dari Anonymous ya, Kak Onanimus. Oke deh, ini Kak Safri, apakah admin slot juga termasuk outbound marketing? Dari Kak Anita boleh di-unmute dulu Kak Safrinya. Oke. Jadi nggak bisa di-unmute. Iya. Admin slot juga termasuk outbound marketing. Oke. Jadi untuk admin slot itu pertanyaan yang unik juga ya, kepikiran sampai ke situ. Ya betul ya, dia pakai strategi outbound marketing ya, karena dengan melakukan spam telepon ya, saya juga pernah ditelepon. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, makanya jadi untuk outbound marketing ini, seperti tadi di kolom chat juga ada yang nanya bahwa dapat emailnya itu dari mana, dapat nomor telepon kita itu dari mana, ya. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian pernah mengisi sebuah subscription ya di salah satu website yang dimana disuruh meminta memasukkan email, ataupun kalau teman-teman pernah nyoba iseng, ya misalkan mendaftar di salah satu platform di slot ya, itu database dari teman-teman itu akan ibaratnya disaling tularkan ke beberapa admin slot yang lainnya, ya. Jadi database itu diputar-putar, ya misalkan teman-teman nanti di admin A ditelepon, teman-teman nggak mau, nanti dari admin B juga akan melakukan telepon. Nah, itu juga termasuk dari outbound marketing. Ya, kalau buat saya sendiri nih outbound marketing yang mengganggu ya, karena meresahkan juga itu. Kayak gitu sih ya. Ya, betul ya, itu termasuk outbound marketing. Nah, ini ada yang curhat juga nih paling bawah, Kak. Saya setiap hari di chat admin slot. Nah, itu makanya teman-teman kalau memang sekiranya nggak penting, jangan asal memasukkan dari kontaknya teman-teman ya, karena saya juga kayak gitu sih dan nyesel sih. Oke, ini ada yang nanya nih kantor Edwork di mana? Kantor Edwork itu ada di kota Yogyakarta. Jadi kalian yang mau main ke Yogyakarta mungkin boleh mampir ke Edwork. Nanti bisa ketemu sama tim Edwork. Salah satunya ada Kak ketemu Anita. sama Kak Prita ya, yang tadi nanyain ya. Kak Prita. Nanti ketemu juga sama Kak Anita, sama aku, dan tim-tim yang lain. Tapi kalau kalian mau ketemu Kak Safri, jangan ke Yogyakarta. Kalian harus ke Jakarta. Oke, kita cari lagi. Mana ya? Nah, ini boleh nih terkait all shop. Cara agar bisnis atau toko online kita diketahui banyak orang dan orang bisa langsung berminat membeli
kita believe serta percaya dengan produk kita tanpa harus kita tawarin atau kita chat. Mungkin dari Mas Afri ada tips dan trik tersendiri nih, gimana caranya? Ada 2 strategi ya, ada 2 cara ya biar toko online kita itu terangkat, yaitu menggunakan cara yang organik ataupun cara yang berbayar. Kalau yang berbayar udah pasti ya teman-teman harus menggunakan promosi berbayar, bisa menggunakan Google Ads, Facebook Ads, ataupun Marketplace Ads ya, itu juga bisa ya. Jadi kalau yang untuk organik ya, ini biar langsung berminat membeli tanpa harus kita tawari atau chat. Nah, bisa juga menggunakan konten marketing ya untuk organiknya. Jadi memanfaatkan konten-konten yang ada di sosial media kita, postingan-postingan yang ada di sosial media kita, yang tujuannya nanti sehingga mereka tertarik secara otomatis akan menghubungi kita gitu dengan sendirinya. Tapi kalau tanpa harus kita tawari itu kayaknya mustahil ya. Yang namanya digital marketing kan kita melakukan promosi, kita menawarkan. Jadi itu sesuatu hal yang pasti teman-teman lakukan kayak gitu. Nah, tinggal gimana nantinya promosi yang kita lakukan itu berjalan secara efektif, efisien sehingga nanti mendatangkan hasil yang lebih banyak. Kayak gitu sih. Oke, jadi intinya tetap kalian kalau nanti punya all shop tetap harus nawarin karena kan biar konsumen kalian juga tahu sama produk yang kalian jual gitu. Oke, sudah mau jam 8:30 nih. Dari Kak Safri mungkin boleh pilih pertanyaan terakhir deh. Sebelum kita masuk ke kuis, mungkin pertanyaan terakhir yang menurut Kak Safri paling menarik deh. Ini sisa segini ya, atau ada lagi di scroll ke bawah? Ini udah paling bawah sih. Ini dia yang paling bawah. Aku scroll ke atas. Yang bawah itu yang baru masuk. Oke. Yang mana nih? Up. Ke atas coba. Spill gaji. Berdasarkan 7 jenis digital marketing yang dijelaskan, jika dipilih salah satu jenis yang mana paling efisien dan efektif bila diterapkan di masa sekarang. Oke, ini saya jawab pertanyaan ini ya. Nah, kita balik lagi ya. Balik lagi ke awalnya ya. Produk yang kita jual itu apa? Dan tujuan dari perusahaan itu apa? Ya. Jadi setelah kita menentukan produk yang akan kita jual, baru bisa kita menentukan dari 7 jenis digital marketing yang tadi sudah dijelaskan, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Kayak gitu ya. Jadi misalkan untuk yang sekarang ini ya, yang banyak dilakukan itu bisa menggunakan sosial media. Untuk saat ini yang paling banyak dilakukan. Tentu dalam kita melakukan digital marketing di sosial media, kita juga membutuhkan produk yang memang cocok di situ kayak gitu. Ya. Jangan sampai kita udah tahu nih bahwa katakanlah digital advertising menggunakan Facebook Ads untuk sekarang ini lagi hype banget, lagi naik daun banget ya. Di TikTok Ads juga sama seperti itu. Tapi ada hal yang perlu teman-teman lebih siapkan di awal, yaitu terkait produknya. Baru setelah teman-teman siapkan produknya, teman-teman bisa menentukan dari 7 jenis digital marketing yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu yang mana, yang diterapkan itu yang mana, kayak gitu. Jadi intinya yaitu ya fundamental di awalnya, teman-teman harus tahu dulu kayak gitu dalam menentukan digital marketingnya. Nggak semuanya teman-teman bisa jalankan ya, bisa memilih salah satu atau salah dua yang memang memungkinkan yang bisa dilakukan oleh teman-teman kayak gitu. Oke, jadi intinya tetap balik lagi ke fundamental ya, karena sebelum kalian nanti masuk lebih dalam atau cara memilih jenis digital marketing, kalian tetap harus lebih diasah dulu nih fundamentalnya. Oke, kita masuk ke kuis ya, dan pertanyaan terakhir tadi sudah. Seperti biasa, kita nggak bisa menjawab pertanyaan kalian karena waktunya terbatas. Oh, ini mungkin boleh nih dijawab ke Safri, udah makan belum nih? Ada yang nanya mungkin mau mesenin GoFood. Mana yang nanya? Boleh makan kalian ya tadi ya?
Udah. Ya, kalian nggak bisa ya. Nggak bisa mesenin GoFood. Oke, pertanyaan terakhir kita udah closing ya di Q&A session karena udah mau 8:30, kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan kalian karena pertanyaan terus-terus bertambah. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian kuis. Nanti untuk rules kuisnya, nanti dibacakan pertanyaannya oleh Kak Safri dan nanti kalian itu cepat-cepat menjawab ya. Jadi di Zoom nanti yang paling cepat dan yang paling benar aku ambil satu dan yang di YouTube seperti biasa juga yang paling cepat dan paling benar aku ambil satu. Terus nanti di antara dua pemenang itu baru aku undi gitu. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya konsepnya sama seperti itu ya. Dan untuk yang menang nanti pengambilan hadiahnya langsung ambil ke admin Edward gitu. Tapi ngechatnya jangan malam ini juga. Ngechatnya harus kapan ya? Malam ini atau besok nih Kak Anita? Untuk ngambil hadiahnya. Nggak ada suaranya. Kak Anita nggak ada suaranya. Oh, oh. Oke, sebentar. Oke, nge-unmute Kak Anita ya. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, aku nggak tidur kok. Cuma tadi ke Ahmed karena hostnya aku alihkan ke Kak Prita. Nah, jadi untuk yang menang kuis pada malam hari ini silakan untuk WhatsApp malam ini juga. Nanti ketika kalian udah dinyatakan menang, bisa langsung WhatsApp ke admin kami beserta dengan buktinya. Jadi kalian harus screenshot dulu ya, kayak kalau kalian emang menang gitu. Jadi harus ada screenshotnya, oke? Oke, itu aja sih Kak Prita. Jadi malam ini ya, jangan besok. Nanti lupa kalau besok. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kalian yang tadi udah nyimak semua yang udah disampaikan oleh Kak Safri, pasti kalian bisa jawab dengan cepat dan benar. Siapin aja keyboard kalian, siapin aja jari kalian, karena di sini juga kita menguji kecepatan kalian ngetik ya. Karena kan di Zoom partisipannya ada 100 dan di YouTube juga ada banyak, jadi kalian akan bersaing dengan jari-jari yang cepat nih. Iya, jawabnya di chat aja ya, biar nanti kita tinggal milih yang jawabnya paling cepat dan paling benar. Oke, langsung Satu-satu dulu aja ya kita. Iya, pertanyaannya ya. satu-satu. Oke. Kita mulai deh. Untuk pertanyaan pertama, boleh dari Kak Safri langsung dibacakan. Oke, pertanyaannya gampang sih ya. Singkatan dari SAM. Oke, singkatan dari Sam. Mana nih? Oh, udah ada yang jawab tuh. Ini Iya. super ngebut nih ngetiknya. Langsung mendadak tremor. Oke, pilih nomor 1 siapa tuh yang paling benar? Mungkin dari Kak Anita boleh dibantu di YouTube, sebutin username yang jawabannya benar. Oke, belum ada yang jawab. Oh, belum ya. Di YouTube masih delay ya? Oh, iya, Kasihan betul. yang di YouTube ya. Kalau di Zoom siapa nih? Udah ada nih di YouTube. Ini aku ngelik atau gimana sih? Enggak. Enggak ya. Jawabannya apa Kak Safri? Jawabannya yang betul adalah Search Engine Marketing, ini dari Kak Manda Rahmat. Oke. Siapa tuh panjangannya? Manda Rahmatusen. Ya, Manda Search Rahmat ya. engine marketing. Gampang ya pertanyaannya ya. Gampang. Ini sih menguji kecepatan kalian mengetik kan. Oke, dari YouTube siapa Kak Anita? Kak Gangsar. Gini. Gangsar. Ya, Gangsar. Oke. Iya, benar Kak. Iya benar Kak Gangsar. Oke, seperti biasa kita undi dan ini kita perbanyak dulu biar semakin kecil. Oke, di antara dua username ini di antara dua username ini kalian akan mendapat hadiah ya di antara dua yang ini. Di antara Manda Rahmat dan Gangsar. Oke, langsung kita putar-putar. Langsung kita undi siapa yang menang. Siapa tuh? Ternyata Kak Manda Rahmat dari Zoom ya menang.
Congrats ya, silakan untuk pengambilan hadiahnya langsung chat ke adminnya EduWorks sekarang juga. Dan mohon maaf untuk Kak Gangsar, sepertinya malam ini kurang beruntung ya. Nggak nyenyak tidur nanti. Gak bisa tidur, gagal kuis. Mungkin Kak Gangsar bisa dapatkan kesempatan di pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua selanjutnya boleh dari Kak Safri dibacakan Oke. lagi. Ya ini latihan senam jempol ya. Pertanyaannya gampang sih. Sebutkan salah satu platform digital advertising. Oke, ayo siapa nih? Wah, di Zoom udah pada ini. Udah pada jawab. Aku jawab di YouTube aja ya, pasti aku menang. Oh iya. Wah, banyak banget nih Kak Safri. Jawabannya Oke. juga beda-beda. Mana nih yang benar dan paling Ya. cepat? Udah dapet nih satu nih. Siapa tuh namanya? Ada yang pertama jawab itu masih kurang tepat ya. Dia cuma jawab Meta ya. Mm-mm. Yang lebih tepat itu yang di bawahnya itu yang jawaban yang kedua Google Ads dari Kak Oke. Ahmad Galuh. Ye, Kak Ahmad. Sayang sekali nih Kak Rafli meskipun jarinya udah cepet tapi kurang tepat. Oke, dari YouTube udah pada jawab belum? Udah Kak Pelita yang pertama kali jawab Google Ads nih ada Kak Rizal Mahendra. Oke, Kak Rizal. Oke, sebenarnya jawabannya bisa Facebook Ads nggak, Kak Safri? Bisa, Facebook Ads Oh, bisa. bisa. Google Berarti Ads, Facebook Ads juga bisa. Oke, Atau berarti Meta di YouTube, Business juga bisa. oh Meta Business bisa. Berarti di YouTube ada nggak nih di antara tiga itu? Atau memang pertamanya Google Ads? Pertamanya Google Ads. Oke. Ya udah. Berarti memang ya Rizal dengan Ahmad ya. Oke, seperti biasa kita perbanyak namanya biar kecil-kecil. Biar peluangnya makin susah. Oke, kita putar. Yeay. Rizal dari mana? Dari YouTube ya? Iya, Kak Rizal dari Oke. YouTube. Congrats ya Kak Rizal. Selamat. Jangan lupa langsung chat admin EduWorks untuk ngambil hadiahnya. Dan jangan lupa tadi yang pemenang pertama tadi siapa ya? Lupa. Yang pertama tadi juga langsung chat admin ya untuk ngambil hadiah. Tuh, keburu nanti lupa kalau dibesok-besokin, sayang banget. Oke, nggak kerasa kita udah mau selesai webinar malam ini. Dan untuk Kak Safri, makasih banyak banget untuk sharing materi tentang fundamental digital marketing dan udah sharing di bagian Q&A session. Nah, selanjutnya untuk acara selanjutnya aku serahkan lagi kepada Kak Anita. Oke, terima kasih Kak Pelita. Mungkin aku bisa minta tolong untuk hostnya dikembalikan ke aku lagi ya Kak Pelita ya. Terima kasih Kak Pelita sudah menjadi moderator pada malam hari ini dan terima kasih banyak untuk Kak Safri nih yang sudah membawakan materi dan juga tadi sudah sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke, sekarang waktunya untuk presensi. Oke, ini dia link presensinya. Oke, jadi ini dia link presensinya, teman-teman langsung presensi sekarang ya. Karena nanti kalau live-nya sudah berakhir, jadi teman-teman nggak bisa untuk presensi lagi karena aksesnya aku tutup. Oke, silahkan presensi, linknya ada di situ. Sebentar aku itu deh. Aku kirim linknya juga ke chat Zoom. DM presensi DM. Langsung aja presensi sekarang ya. Untuk yang di YouTube juga langsung aja presensi sekarang ya. Nggak perlu nunggu untuk nanti ketika webinarnya udah selesai. Lebih baik kalian sekarang presensi, karena nanti kalau sudah berakhir untuk webinarnya, akses presensinya akan kita tutup. Nah, untuk teman-teman yang di sini belum mendaftar di websitenya EduWorks, mungkin bisa untuk mendaftar ke websitenya di kelas digital marketing, karena nanti siapa tahu untuk sertifikatnya itu download by web. Jadi kalian daftar kelasnya ya, pastikan kalian udah daftar kelasnya.
Terus juga ketika kalian mengisi form presensi ini, gunakan nama asli kalian. Nama asli kalian jangan disingkat, kemudian juga nomor HP-nya jangan sampai typo karena memang nanti bisa jadi juga untuk sertifikatnya kita kirim melalui WhatsApp gitu. Iya, pada malam hari ini kita adalah webinar, bukan live mentoring. Jadi pilih yang webinar, oke? Karena webinar, jadi nanti kalian bisa langsung untuk dapat sertifikatnya. 2 minggu paling lama ya, jadi sabar dulu kalau belum 2 minggu nggak perlu. Namanya pakai gelar boleh-boleh. Jadi nggak perlu untuk besok pagi langsung WhatsApp ke admin kami, sabar dulu kan ada proses untuk memproses datanya gitu. Jadi mungkin minggu depan atau mungkin nanti maksimal 2 minggu WhatsApp ya ke admin EduWork. Oke, ini ada aja, masa ya gelar ALM. Oke, teman-teman, tadi untuk yang pemenang kuis, tadi siapa ya? Kak Rizal sama yang pertama Kak Ahmad ya? Kak Prita yang pertama Kak Ahmad ya? Gak tahu, aku juga lupa. Ya pokoknya yang pertama tadi yang menang di Zoom kan, yang di Zoom langsung aja sama yang di YouTube WhatsApp ke admin, ini nomornya silakan untuk dicatat. Terus sertakan bukti kalau kalian menang. Jadi screenshotan komen kalian gitu ya, karena memang kadang ada beberapa yang mungkin punya nama yang sama kayak kalian, jadi ada yang ngeklaim selain kalian gitu. Jadi sertakan bukti ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, teman-teman kalau kalian ingin gabung di kelas digital marketingnya EduWork, nanti materinya akan jauh lebih lengkap nih, nggak cuma fundamental tadi aja itu, nanti akan lebih sampai ke mana ya? Kak Safri kira-kira sampai ke mana untuk materi digital marketing yang ada di main kelasnya EduWork nih? Oke, untuk yang fundamental juga bukan cuma ini ya, masih ada materi yang lainnya, terus nanti juga diajari tentang SEO yang organiknya pencarian di Google, kemudian diajari juga untuk Google Ads juga ada 2, search dan display. Untuk di Facebook juga ada diajari 2 juga, ya Facebook Ads-nya sendiri dan juga sosial media organiknya. Kemudian ada juga soft skill-nya tentunya yang dibutuhkan untuk digital marketing. Oke, lengkap banget kan teman-teman. Terima kasih banyak Kak Safri. Tuh materinya kalau kalian join ke main kelasnya EduWork dapat materi yang lengkap dan benar-benar emang itu bekal untuk kalian terjun ke dunia kerja. Jadi langsung saja daftar sekarang juga ke admin kami, nomornya ada di sini. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya acara untuk webinar kita pada malam hari ini sudah selesai. Nggak berasa sudah 1,5 jam kita live bareng. Untuk yang ada di Zoom, mungkin silakan untuk on cam kita foto bersama terlebih dahulu. Seperti biasa kita kan harus mengabadikan momen. Kemudian nanti silakan untuk upload ke Instagram kalian. Silakan tag Instagramnya eduworld.id, Instagramnya Kak Aprita ada di Pelita Nudge, Instagram aku juga boleh ada di Anita Yai, dan juga tentunya Instagram Kak Safri. Ada Instagram nggak nih Kak Safri? Ada baru dibikin yang kemarin ke Bennett. Safrianto ID. Oke, jadi nanti bisa langsung untuk tag kita, nanti akan kita repost ya teman-teman. Yuk on cam untuk yang di YouTube bisa on cam. Yuk on cam semua yuk. Yuk kita pose setiap live. Pose andalan. Oke. 1, 2, 3. Oke, fotonya aku kirim ke mana ya? Nanti deh aku kirim ke Telegram atau ke Telegram aja. Biasanya pasti ke Telegram soalnya. Oke, sepertinya memang sudah selesai ya untuk acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Safri sudah menjadi speaker kita pada malam hari ini, dan juga Kak Aprita sudah menjadi moderator kita untuk webinar nih terkait fundamental digital marketing. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah hadir, baik yang di Zoom ataupun yang ada di YouTube, kalian sangat luar biasa antusiasmenya. Sampai jumpa di
live lainnya, airdrop pasti akan selalu ada untuk kalian setiap seminggu, mungkin bisa 2 atau 3 kali live. Jadi, pastikan sudah subscribe YouTube-nya iDrower karena kita kalau live pasti kita ke YouTube juga gitu. Jadi kalau nggak kebagian link Zoom nggak perlu sedih karena di YouTube juga tetap bisa dapat sertifikat, tetap bisa ikutan kuis. Ya kan tadi Kak siapa itu yang menang juga ada yang dari YouTube. Oke, kalau gitu selamat malam teman-teman semua, selamat beristirahat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kak Safri. Terima kasih Kak Pelita. See you, dadah. Selamat beristirahat, selamat malam. Oh iya, aku belum minta maaf nih. Oh ya teman-teman, apabila aku dalam membawakan acara ini banyak kesalahan ataupun kekeliruan, mohon untuk dimaafkan ya. Oke, ini ada Kak Muhammad Rafli. Apa tadi pesannya udah ketutup? Kak, postingan saya kemarin nggak di-repost, apakah itu salah satu bagian dari digital marketing? Kamu nge-tag Instagram Kak Pelita atau Instagram aku? Kalau Instagram aku biasanya aku repost sih. Kamu salah Instagram kali. salah tag mungkin. Coba nanti sekarang kamu post ke Instagram kalian, nanti akan kita repost gitu. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah hadir di webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah. Dadah.